Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, tuan-tuan guru, beserta para imam, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada ulun guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian kegiatan pengajian yang diadakan pada siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada ulun akan dapat ulun gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Amin Allahumma. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita umatnya. Maka jauh-jauh sebelum Nabi wafat, Nabi sudah meninggalkan warisan ilmu supaya kita jangan salah memilih jalan untuk selamat. Ujar Nabi, al-afiyatu ala asyrati awjuhin. Keselamatan, kesejahteraan seseorang ada 10 macam jalannya. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 macam harus kita tempuh, harus kita cari di alam dunia. Yang 5 macamnya mudah-mudahan ketemu di alam akhirat. Yang pertama, jalan selamat al-ilmu. Hidup harus berilmu. Maka rata-rata para aulia, orang yang jadi wali itu syarat pertama mesti senang dengan ilmu, mesti orangnya berilmu. Cuman saja kadang menutupi keilmuannya. Dalam bahasa tasawuf namanya hamul, artinya menenggelam karena mau menampakkan kehebatan. Pangkalan hak hamul, lain pangkalan ba. Kalau pangkalan itu bungo, ini meranai membuok. Rata-rata berilmu dan rata-rata cerdas. Jadi kalau ada yang menyalahi adat kebiasaan cerita pada wali, kita tidak boleh ingkar, tapi kita tidak boleh meniru. Seperti Imam Ahmad Badwi. Imam Ahmad Badwi itu
orangnya kada mau ke masjid, Jumat kada ke masjid. Orang kampung bingung, ini kenapa sidin tuan guru kada ke masjid? Amun 5 waktu bisa dimaklumi, tapi kalau Jumat kemana sidin sembahyang? Hendak tahu, kada mungkin kada sembahyang. Keluar kada terlihat, dijaga orang kampung ada keluar setiap Jumat. Lalu orang kampung datang kepada guru Nantatuha pada sidin, namanya Imam Syakik. Jadi datang ke Imam Syakik, coba lihat takuniakan, kenapa Imam Ahmad Badwi ini kada suruh bercanggung hari Jumat sembahyang berjamaah pada surah. Datang Imam Syakik menemui Imam Ahmad Badwi, ditanya kenapa sembian, maka ada sembahyang Jumat bersama kami. Ujar Imam Ahmad Badwi, uskut anta ya syekh, pian jangan mengulang lagi pertanyaannya, berdiam saja pian. Ulun kada menjawab, karena orang sama-sama hebat disuruh berdiam ramai. Boleh sih, begitu boleh sasar. Tadi kada ada hutan, kok kenapa tak masuk ke dalam hutan? Bisa siang santang saja termasuk ke hutan. Disihir tapak gulung. Untung ada puncong putih. Kalau tidak ada tawa murid ke negara Pajajaran. Alhamdulillah tahun kemarin ulun bersama Kiang Santang. Jadi karena beliau datang sana Kiang Santang, saya mendampingi, jadi kami duit berdua. Jadi saya bilang saya hari ini pray jadi Afgan. Lalu jadi apa? Jadi puncong putih. Saatnya diserbu orang kami bersalaman, jangan ngomong dengan Kiang Santang, gunakan ilmu terbang tadi. Pokoknya itu diidit cuman tadi halus itu bisa berganal. Saya tanya kenapa Habib itu tadi halus bisa berganal? Itu diidit Ustaz katanya. Kalau kita nonton Kiang Santang kan idean, padahal orangnya itu termasuk di hutan, sasat kan masalah. Cuman mikir waktu sembahyang sampai di mana sembahyang. Ada suara azan tapi kita tahu di mana tempatnya di hutan. Kata kiai kami, tiba-tiba beliau bertemu dengan orang yang berpakaian serba putih, bersih, berseri. Kata kiai kami, itulah namanya Nabi Haidir. Kita kalau bertemu Nabi Haidir cepat buka muntah supaya diludahi sidin. Tapi bersalaman dulu. Kalau sebelumnya kita ketemu orang yang serba putih, salami bila ibu tangannya ada bertulang, Nabi Haidir. Buka mulut yang diludahi. Jangan bersih buka. Kalau subuh ini tetamu orang serba putih, pakaian langsung buka mulut, tuh ludahi dia. Pokoknya bukan Nabi Haidir, Haji Udir. Sehingga tambah umur. Bertanya di mana masjid, jadi dia langsung ikam ke sana. Sakalnya ketemu masjid sudah azan tapi belum tamat puji-pujian. Makanya kami di Pekalongan di Jawa tuh kalau sudah azan waktu kami nyantri di sana ada langsung tamat puji-pujian dulu pakai selawatan. Nunggu imam. Pikir Imam Syakik siapa yang datang? Sakalnya ternyata Imam Ahmad Badwi rupanya. Jadi imam di sana, habis sembahyang, masjidnya hilang, jemaahnya hilang, hutannya hilang, pas di hadapan rumah sowan. Paham ini? Berarti Imam Ahmad Badwi sembahyang di masjid para awliya Allah. Makanya kalau di kampung kita ada orang pada suah ke masjid Jumat, jangan ditanya-tanya. Terus kemana gitu? Wali dia, wali murid. Makanya gawe wali itu kada boleh ditiru tapi kada boleh diingkari. Karena kita ni kada cerdas. Kita ni kada cerdas. Terkata kita kada cerdas. Kalau ditanya Guru Udin sama Risa, kami belum ngomong santri. Cuma saja nanya santri ulun, kenapa di sini sapi itu maka beliuran? Untuk ada ulun ditakuni.
Kalau ulun sampai gagal, gila orang segagal. Karena kamu jawab apa kata dunia. Cuman yang ditanya santri mandang ke saya minta bantuan. Aku seakan-akan ada yang membantu, padahal nggak tahu. Lalu dijawab presiden, kenapa sapi beriuran? Karena dia sedikit sapi kadang bisa beludah. Jauh juga tidak. Ada cerdas. Kenapa presiden nyamuk bilang ikut ngeng? Dia santri nyamuk ada. Ada presiden. Kenapa ngeng? Karena ini misap darah. Kalau yang misap bensin, ada cerdas, tadi kan cerdas. Makanya kita ada yang berilmu. Para aulia itu mesti berilmu. Makanya kalau kita hendak selamat harus berilmu. Kayak pakai anak kita harus berilmu. Kita harus berilmu. Karena selamatnya amal harus berilmu. Kalau beramal kada berdasarkan ilmu, amal kada selamat. Orang sembahyang rokok hanya sujud, jadi langsung sujud. Bagian sujud kenapa nih maka langsung sujud lakas ibadah. Kan sujudnya sujud juga. Tetap kada sah. Amun kada ilmu. Ada orang di kami sana sembahyang, nang satu ni sembahyang tarawih, nang satu ni daerah sana ada jauh. Itu sembahyang ayat. Sembahyang raya kan Allahu Akbar, kita dulu kita kalau ini ada takbir apa Allahu Akbar, kita seperti langsung rokok. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi melihat orang ada rokok, kawan kita tahu boleh sedikit sampai begini kawan itu ada orang sedikit lagi. Kenapa? Ada ilmu. Nanti kok kan undangan, Imam Maghrib undangan. Makanya kita meningkat arus ya Imam Maghrib awal bagaimana. Jadi orang semuanya tulakan tertinggal lagi kaum di masjid. Kaum ini di sana dijadikan kaum lah oleh imam. Kaum di sana ada imam sendiri, tukang bersih masjid sendiri. Rupanya imamnya tulak berdaan. Yang biasa tukang bersihkan masjid tertinggal. Ada diundang. Karena ada diundang, ajar masjid. Ada diundang pak. Wah, misalkan undang petugas masjid itu. Jadi kan melambatkan kena azannya. Karena azan ada tamu berdua. Langsung kamat, tamu kamat dikiranya maka jadi imam, kasih itu jadi imam. Bertujulan, akhirnya terpaksa maju jadi imam. Yang kedua, Al-Quran. Caranya sembahyang baca Fatihah lulus. Sekali membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum dapat waliyatin ada tamu diulang-ulang sini lakum dinukum. Nah di belakang kalian naik sama berapa bisa lakum dinukum waladolin. Sekali beramin, sekali protes. Kenapa di sini makan dua kali beramin? Itu di sini aku kan hendak dipaksa. Yang ini jadinya. Akhirnya aku bersediaan surangan. Itu karena ada ilmu. Nah, cekong juga Anda pembalang di rumah mintuaan. Maka dikira mintuaan penyembelihan. Pada asli kade. Dikira mintuaan minantu penyembelihan. Pada asli kade. Sama baik. Jadi sebelum kau mintuaan, tukar buku panduan azan loh. Tukar panduan azan. Oh, yang mana jadi Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Yang mana jadi kuring dong mintuaan. Subuh berduluan bangun, tadi dulu minantu bangun. Imbah ambil wudhu langsung azan. Allahu Akbar 2 kali. Waktu itu mantap minantu boleh sanggup menyikat azan. Maka saya wudhu sudah amatnya takbirnya digawil di Tuhan di belakang. Merasa Tuhan di belakang membaca Fatihah berhikmat berlaku. Nang mintuha ada mukalah berhikmat juga berlaku bermin asik berlaguan sembahyang paling kuat. Orang sembahyang 2 rakaat bertanya 3 sudah ibas salam mintuha berlakon. Jangan mintuha kenapa ikam maka sembahyang subuh 3 rakaat. Oh jangan minantu memangnya di kampung ini berapa pasaran sembahyang subuh. Jadi Tuhan orang gue pasarannya kalau ikam 3
mulai itu bahagia kalau setelah 23 berarti subuh itu kita serahkan aja. Namanya tubuh itu tambuk sama ada kawan. Makanya ilmu itu harus ada pada anak kita. Sekalipun kasarnya anak itu macal, marah, karena punya bertaubat nyaman. Namun ilmu pada tidak taubat ya Pak, ada kisah kawan saya, orangnya matian kan, nama kisah tuh. Orang ini anak taubat, keriman kalah kakak. Dia nanti kau kita taubat aja lagi, kalau kau mati ada taubat kita, ayo akurat. Kamane kita taubat ke masjid di sini. Malu kita jangan kekawanan, bahkan kekawanan kita. Kalau kita ke masjid kelihatannya, mungkin itu kita tengah malam kita ke masjid. Ya kawannya tengah malam di sini kunci. Ada berbuka ada, jadi kita sudah tahu orang dikira maling. Mulai itu kita subuh aja menghadap suara mek berbunyi. Cocok aku dah, saya dulu sikong bangun, masuk air ke masjid, saling masuk ke kajut imam. Hanya imam di situ ada. Hai imam, apa kalimatnya masuk masjid? Salah masuk kau. Ada di sini, aku nak taubat bagus dari imam. Aku ingin semalam di sini jadi kalimat taubat jadi imam. Ada suami mama main sampai bulan tanya. Jika sudah lah di sini belajar sambil subuh, sudah di sini. Berapa rakaat? 3 kali mama main. Berajam dia, sama macam kalau kamu buka sini. Sekali buka-buka, tetamu kawan nasi ikong dan taubat tadi. Yang kawan apa boleh taubat ditunda di sini. Kenapa ditunda? Imam Syarif. Kenapa Syarif dia bertakut? Berapa rakaat sampai subuh? Jawab 3 kerajaan yang untuk saum melacur. Jika biasa bersikit berapa sembahyang subuh? Menakut 2 itu aja. Rusah jadi berikan kita. Aku nak 2 jangan dibantainya. Apalagi kau cuma aku nak 3 dan dibantainya. Apalagi kau cuma 2 hanya saja. Baik berikan akhirnya kan jadi taubat pada 7 dengan 2. Kenapa? Karena ada ilmu. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwah syai'an abdal minal ilmi wal fiqh. Tidak adalah pemberian Allah kepada seseorang setelah pangkat para nabi yang paling baik, paling utama dibanding ilmu dan paham fikih. Orang kalau sudah berilmu paham fikih, kasarnya menusai wakil boleh. Kasarnya. Tapi kalau ada berilmu menusai orang tidak menusai. Ada kisah boleh makali orang asal ada ilmunya. Orang ini anak berkorban sapi seekor tapi belapan karena anaknya banyak. Orang berhari kan kebanyakan anak. Kami di sana tuh ikan belanak masak wadi, banyak beranak banyak rezeki. Orang berhari itu ada sama begini, orang belanak masak ikan belanak masak kuning. Lewat banyak anak, awak paning, ada paning, anak-anak masihnya. Dilarang keluar malam, patang keluarnya. Bulik malam, ya mamanya nak pegang keluar malam nak kan gak ada boleh. Aku jangan kada keluar malam gak ada. Aku keluar patang, cuman bulik malam. Ya normal juga, tapi bulik jangan tengah malam lah. Jangannya bulik esok pagi. Ya maunya nak memang bulik pagi, mama bang jangan dibulihkan bulik tengah malam jadi pagi. Apakah ikan belanak pasak kuning, banyak anak nambah paning. Kalau dari itu banyak anak kami adik-beradik 15 orang. Eko mama juga 15 orang. Ulun kira tadi ulun ini kan banyak dah. Sekarangnya ada ulun ke Riau sana. Ada Ustaz itu kota kuning. Ya berarti kau anak guru 18 ya. Maka ini nanti Tuhan ini si pabrik itu. Orangnya kurus saja. Bukan orang kurus itu geriakan. Datang ke rumah guru boleh kalau korban belapan sekong kami kada boleh ya guru. Mengada boleh ya kami kada jadi daripada sekong berjalan bertujuh pekanderan di berjalan keretaan lagi dia. Maka hati guru itu pak hukumnya sudah. Jangan dengan korban tapi kendaraan di akhirat. Ada nyaman pulang di sini kami pekanderan anak-anak bungsu berjalan. Di bawah anak bungsu anak-anak banyak pulang berjalan ramian sedikit. Bertakon pulang ke guru sikong kayak itu pulang. Ada guru Tuhan di kampung. Guru Tuhan ini kan dari pasti dipakai uang ini. Jadi jarang keluar. Yang kita nak kali sudah Tuhan ada dipakai. Tapi dia di Tuhan ada dipakai. Ini dia sudah Tuhan ada dipakai. Pakai mangga. Jadi penceramah di sudah Tuhan ini tidak kurang lagi.
Akhirnya didatangi guru Tuhan. Bolehkah guru kami ini berkorban sapi sikong belapan? Ya guru itu boleh hai. Hai guru orang sana pun ada boleh pada jadi boleh hai. Memboleh siapa jadi berkorban? Ayo aja guru. Tapi aku nak bertakon miskin. Anak ikan yang paling halus itu dia nampak halus ikan. Masih halus cuma aja. Nah kalau ikan ketahui jadi sapi itu kan gana tinggi. Anakmu kan halus rendah, otomatis anakmu kan tidak akan naik. Maka ini jangan pada tinggal anakku. Apa ada usul ya supaya anaknya ada tinggal. Ada usul presiden. Ikan bukan kambing sikong. Agenkan jajakan anak menikah atas. Presiden bujurnya turun. Akhirnya berkorban sapi sikong, kambing sikong belapan boleh. Siapa bilang tidak boleh? Jangankan belapan sapi seekor, orang 10 mungkin boleh. Asal tambah kambing 3. Orang 20 mungkin boleh, tambah kambing 13. Itu namanya kiai berpolitik. Jadi kalau ada kiai berpolitik, kenapa boleh ya? Asal karena aja pakainya. Tapi kalau ada berilmu, mengakali orang, dan juga mengakali. Ada kita kawan juga. Orangnya pakai kayu perahu jongkong. Tangannya ada tamu unjun. Kami sana unjun. Ada kamu unjun pancing. Ada pancing unjun. Ada unjun pancing. Ada pancing beli unjun pulang. Atang hari mau jadi topik lagi. Unjun rupanya ada unjun hanyut pakai paring. Mau kami sana paring. Ada paring buluh, ada buluh bambu, ada bambu paring. Nyaman jadi keramat. Ibu dimakan habis waktu. Rupanya ada ikan menarik disasah pakai jongkok. Ambil punya kawan foto, soalnya ikan tapah. Ada kurang 5 kilo ikan tapah. Lalu dibawa ke rumah guru. Anak-anakku ini status tapahnya kayak apa? Hendak dipulihkan tujuan dia Pak. Kemana mau dikatakan dalam kilo, hendak dimakan, ambil pulang. Ada dimakan, sayang. Datang ke rumah guru ini kan ilmu. Cuma setelah guru dipanggil tuan guru. Saatnya bertakun, boleh kak guru. Kami ini memakan ikan tapah ini sayangannya buang. Oh iya guru, kan boleh. Tapi kami dapat kue walau dapat isi, tapi kan unjur orang. Tapi daripada hanyut kue kita makan, kan boleh isi. Sayang ini guru ya, cakap boleh kan zaman dia hendak kami tatap guru kan, yang sebelah duduk hakim kami, yang sebelah kepala impian. Kalau anak masak asam pedas, terserah impian aja. Oh dia mau dibagi 2 kayak dulu. Aku memang ada dia sudah membaca kitab buat bagi. Tapi belum tonton nggak di sini. Saya kan ada di sini aku masuk ke kamar kalau menakutkan bacaan. Kalau ada dalilnya di mana dilupakan. Sekali-kali kemudian letak gue aja boleh ya hukumnya. Nah, itu namanya kiai lokak namanya. Tapi kita ada lokaan boleh, nggak ada aja bawa pelapau ditarik. Sekali dapat ramai di dunia itu karena ada ilmu. Makanya para aulia Allah rata-rata berilmu satu. Yang kedua, para aulia Allah itu wal ibadah. Makanya kira Nabi amunah selamat wal ibadah itu hidup harus beribadah. Ibadah itu bukan hanya kewajiban, tapi itu adalah keperluan untuk selamat dunia akhirat. Kalau itu untuk kebutuhan, untuk keperluan, maka kita tidak akan berat mengerjakannya. Kita ini setiap hari perlu makan, maka ada berat kita memasak, ada berat kita mencari nafkah. Makin banyak buah kelapa, makin semangat. Padahal kan makin panas tuh. Kenapa? Karena itu keperluan kita untuk nafkah anak istri. Maka kalau ibadah keperluan untuk selamat di akhirat, maka tidak pernah mengeluh dalam ibadah, sehingga merasa manis dalam ibadah. Kalau sudah merasa manis, maka timbullah nikmat, maka mesra dalam beribadah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, beliau itu malam-malam tidak mau tidur. Kenapa? Karena manis beribadah. Karena rugi sedetik pun tidak bersama Allah.